Oke, sesuai janji mari kita bahas tentang pecahan. Nah, ini kita berangkat dari konsepnya dulu ya. Jadi ini paling gampang deh kalian nih. Kalau misalkan ada bentuknya seperti ini, berarti pecahannya kan gampang. Tinggal lihat yang diarsir per jumlah semua bagiannya. Berarti kalau dari sini, berarti ini kita bisa tulis 1 per 4. Nah, ini harus ada syaratnya ya. Jadi kita tuh bisa nyebut ini pecahan kalau misalkan semua bagiannya itu sama besar. Jadi kalau misalkan bagiannya nggak sama ya nggak bisa disebut sebagai pecahan. Contohnya kayak gini juga nggak mesti bulat terus ya. Ini kan kalau lu perhatiin semua bagiannya juga sama. Dan yang di RCR ada 4 dibagi dengan jumlah semua bagiannya. Ini ada 1, 2, 3. Kok pakai merah sih jadi nggak kelihatan. 4, 5. Ini 4 per 5. Nah ini juga bisa disebut dengan pecah ya. Semua bagiannya sama besar. Oke. Next, kalau misalnya bentuknya seperti ini, nah kalau lu perhatiin ini yang diarsir emang ada 1. Tapi kalau lu perhatiin lagi semua bagiannya tuh nggak sama. Nah ini kan beda-beda semua. Berarti ini nggak bisa lo sebut sebagai pecahan 1/3. Why? Ya karena bagiannya nggak sama semua. Jadi ini bukan pecahan. Oke, kita langsung masuk aja ke sumber pertamanya itu tentang penyederhanaan pecahan. Kenapa sih pecahan mesti disederhanain? Iya biar sederhana, gimana sih? Jadi cara gampangnya adalah kita harus sederhanakan dengan membaginya dengan angka yang sama ya. Jadi kalau 5/10 kan itu sama-sama bisa dibagi 5 tuh. Udah lu bagi aja langsung. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Kelar. Segini doang. Enggak ribet kan? Ya misalnya ada 12/20. Nah ini kan bisa dibagi sama-sama berapa coba? Coba lu pikirin. 3, 2, 1. Iya benar sama-sama bisa dibagi 2. Jadi kita bisa dapat 12 bagi 2, 6, 20 bagi 2, 10. Atau kita bisa sederhanain lagi, 1 bagi 2 lagi. Jadinya 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Nah, tapi kalau misalkan lo menyederhanain, usahakan bagi dengan bilangan yang lebih besar. Jadi dari angka 12/20 ini kan sama-sama bisa dibagi 4 tuh. Hasilnya langsung dapat 3/5. Jadi lebih cepat dapatnya dan hasilnya sama ketimbang lo bagi dengan 2 yang tadi. Jadi cari faktor persekutuan terbesarnya atau angka yang lebih besarnya lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke operasi pecahan. Ini intinya ya. Jadi yang kita akan bahas adalah operasi penjumlahan dan pengurangan dan operasi perkalian dan pembagian. Ini mah udah paket komplit. Kita mulai aja dulu dari yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi ada syaratnya tuh kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Penyebutnya harus sama. Gimana caranya mainnya? Nah, itu yang bakal kita bahas. Jadi untuk cara nyamain penyebutnya itu lu bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, gunakan salah satu penyebut yang ada. Cara yang kedua, kali kupu-kupu. Nah, ini kayak mana nih modelnya? Oke, jadi cara yang pertama bisa lo pakai kalau misalkan salah satu penyebutnya bisa membagi penyebut yang lain. Kita langsung aja pakai contoh, 1/5 tambah 2/10. Ini 10-nya bisa nggak bagi 5? Kira-kira. Bisa kan? Hasilnya 2. Berarti cara yang pertama bisa lo pakai untuk soal yang ini. Nah, langkah selanjutnya kita langsung bikin aja tuh per 10 tambah per 10. Nah, sekarang baru lo bagi. Mulai dari 10 bagi 5 itu hasilnya adalah 2. 2 dikali 1 yang di atasnya itu 2. Kemudian 10 bagi 10 sama dengan 1. 1 kali 2 yang ada di atasnya jadinya 2 juga. Nah, maka ini tinggal lo tambahin atasnya 4/10. Penyebutnya tetap ya, nggak perlu ditambahin. Nah, kemudian kalau misalkan modelnya 3/4 tambah 2/3. 4 bisa nggak dibagi sama 3? Ya bisa, ya kan? Terus kalau misalkan 3 bisa nggak dibagi sama 4? Ya bisa juga. Jadi kalau nggak bisa pakai cara yang pertama berarti lu pakai cara yang kedua yaitu kali kupu-kupu. Gimana cara ngaliinnya? Ya kita kaliin supaya bentuknya seperti kupu-kupu. Gue tau gambar gue jelek dan ini nggak kelihatan kayak kupu-kupu tapi udah lah ya. Oke, jadi kalau udah buat kayak gini langsung aja tulis 3 kali 3 ditambah 2 kali 4. Terus bawahnya diapain? Bawahnya juga tinggal kita kalikan 4 kali 3. Udah deh, tulis tuh semuanya. Ini gue tulisnya kebalik kali ya, ini nggak masalah. Oke, kita langsung kalian 9 tambah 8 per 12. Nah udah tambahin aja tuh, berarti jadinya 17/12. Selesai deh. Nah, gimana kalau misalkan modelnya 1/6 dikurang 2/3? Nah, kalau soalnya kayak gini, nah ini lo bisa coba dulu nih, apakah mau pakai cara pertama atau yang kedua. Jadi kalau lo misalkan mau pakai cara yang pertama kan lo uji dulu tuh, 6 bisa nggak dibagi 3 ya, atau sebaliknya 3 bisa nggak dibagi 6. Nah ini ternyata 6 iya udah bisa pasti dibagi 3. Jadi lo bisa pakai cara yang pertama tuh, 6 kurang 4. Udah dibagi kayak yang tadi, 6 bagi 6, 1 kali 1, 1.
Terus 6 bagi 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau udah kayak gini tinggal dikurangi pembilangnya aja atau yang di bagian atasnya. 1 kurang 4 ya min 3. Oke, ini kalau mau disederhanain boleh loh ya. Gue malas aja gitu. Nah tapi apakah soal ini bisa kita cari jawabannya dengan menggunakan cara yang kedua? Ya boleh. Oke, jadi kita pakai aja juga cara kupu-kupu untuk kalian soal ini ya. Bisa juga. Jadi langsung aja 1 kali 3 kurang 2 kali 6 per. Yang di bawahnya juga dikaliin. Berarti 6 kali 3 ya. Hasilnya 3 kurang 12 per 18. Ini yang ketiga gue pun berapa 9 ya. Jadinya min 9 per 18. Nah ini lo bisa sederhanain juga ya. Jadinya min 3 per 6. Jadi hasilnya juga sama kayak yang di atas. Artinya lo mau memilih pakai cara manapun hasilnya juga nanti bakal sama. Oke, kita lanjut ke perkalian pecahan. Jadi kalau di perkalian ini syaratnya itu ya nggak ada sebenarnya. Just do it. Anjay, just do it. Jadi intinya itu cuma kalian kaliin doang caranya. Misalnya gue punya setengah dikali dengan 2 per 8. Ini tinggal gue kaliin aja atas kali atas, bawah kali bawah. Gitu berarti jadinya 2 per 16. Ini kalau mau disederhanain juga bisa ya. Jadinya 1 per berapa itu 8. Kok jam mikir sih gue. Dah segitu doang. Nah terus kalau misalkan gue punya contoh lagi 5 per 7 kali berapa ya 4 per 8 deh. Oke berarti atasnya lo kaliin 20 dibagi 56. Nah ini kan angkanya gede ya. Kalau misalkan mau disederhanain berarti kita sama-sama bagi 2. Jadi 10 per 28 lagi disederhanain. Jadi kita dapat 5 per 14. Tapi cara yang tadi itu ada kelemahannya ya. Jadi kalau misalkan lo kaliin langsung kayak gini itu kan besar banget angkanya. Jadi 240 dikali dengan 450.000. Ini capek banget kalau misalkan lo mau sederhanain ini lagi menjadi bentuk sederhana. Nah makanya gue ada tips yang gue mau bagikan supaya untuk perkalian lo bisa pakai cara yang satset dengan sistem penyederhanaan pecahan. Nah kayak gini kita bisa sama-sama bagi 5 jadi 2 per 3. Yang sebelahnya kita bisa sama-sama bagi 3 jadi 8 per 10. Nah jauh lebih sederhana kan angkanya. Ini kita bisa tulis 2 per 3 kali 8 per 10. Ini masih bisa disederhanakan lagi 8 sama 10-nya. Sama-sama lo bagi dengan 2. Jadi yang 4 per 5. Nah sekarang kan kalau perkaliannya jadi lebih sederhana. Berarti 2 per 3 kali 4 per 5. Tinggal dikalian seperti biasa. Dapatlah kita angka 8 per 15. It's more easier. Ya enggak? Simple banget bestie. Tapi pertanyaannya apakah dia hanya bisa disederhanakan dengan penyebut yang tepat ada di bawahnya? Oh tentu tidak. Gue langsung kasih contohnya aja. Jadi misalnya kayak gini lo bisa sederhanain dengan penyebut yang di sampingnya ya. Kayak gini jadi 1 per 2. Terus 12 sama 20 gue sederhanain sama-sama bagi 4 jadi 3 per 5. Maka kita bisa tulis 3 per 2 kali 1 per 5. Sama dengan 3 per 10. Nah kalau lu juga mau sederhanain dengan penyebut yang ada di bawahnya, hasilnya juga bakal tetap sama. 12 per 16 kita sederhanakan, terus yang 8 per 20 juga kita sederhanakan. Ujung-ujungnya hasilnya tetap sama. Last but not least, kita ke pembagian pecahan. Nah ini cuma butuh 2 steps doang ya. Yang pertama lo ubah tandanya jadi kali, dan yang kedua lo balik penyebutnya. Nah itu maksudnya kayak mana tuh? Misalnya kita pakai contoh ini aja langsung. Tulisnya dulu 2 per 5-nya, yang bagi lo ubah jadi kali. Kemudian yang 3 per 4 lo balik penyebutnya jadi 4 per 3. As simple as that. Sekarang tinggal dikaliin aja. Maka jadinya 8 per 15. Terus misalnya ada 7 per 8 dibagi 9 per 10. Pakai per yang seperti ini. Ya udah lo ubah aja pernya jadi kali. Dan yang ini dibalik jadi 10 per 9. Udah nih. Ini bisa pakai sistem sederhanain juga. Jadinya 5 per 4. Kemudian udah lo kali aja 7 kali 5 per 4 kali 9. Berarti menjadi 35 per 36. Jelek banget tangga ya. Jadi yaudah itu aja.